Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di dalam kesempatan ini kita akan mencoba membaca dan mempelajari kitab Nuruz Zalam karya Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i, Syarah Manzumah Aqidatul Awam karya Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfani. Segala puji itu sabit bagi Allah yang telah memberi nikmat Allah ala ibadihil mu'minina kepada hamba-hambanya yang beriman bil irfani dengan nikmat ma'rifat. Nikmat ma'rifat ini adalah setinggi-tinggi nikmat dari Allah. Wa karamahun min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinani. Dan Allah muliakan kepada hamba-hambanya yang beriman min mazidi fadlihi dari berupa tambahan karunia-Nya Allah bi ru'yatihi fil jinani dengan melihatnya Allah di dalam surga. Nanti bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya kita di dalam surga nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat Allah adalah nikmat yang paling tinggi nanti. Wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul allamu. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada illallahu kecuali Allah, al-maliku raja, al-allamu yang maha mengetahui. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya penghulu kita Muhammad itu hambanya Allah wa rasuluhu dan rasulnya. Sahiba a'lal maqami, pemilik setinggi-tinggi kedudukan. Wa salatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anami. Bermula salawat dan salam itu di atas man yang telah Allah utus akan Yaman. Man di sini tentunya adalah Nabi Muhammad SAW. Untuk apa Allah utus? Rahmatan lil anami, sebagai rahmat bagi manusia. Izlaulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'ami. Karena jikalau tidak kena Nabi Muhammad, lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'ami. Sungguh adalah keadaan mereka manusia lebih buruk dari binatang. Wa ala alihi al-bararatil kirami. Dan salawat dan salam kepada keluarganya yang baik lagi yang mulia. Wa ashabihi masabihiz zulami. Dan salawat dan salam kepada para sahabatnya Nabi sebagai penerang yang menerangi kegelapan. Wa tabi'ina lahum biihsanin ila yaumin. Dan para tabi'in dan orang-orang yang mengikut kepada para sahabat biasanin dengan iman
ila yaumin sampai satu hari tantiku fihi jami'ul a'dha'i berbicara pada hari itu seluruh anggota badannya. Wa yabkamu fihi lisanu dan bisu pada hari itu lisannya. Salatan wa salaman daimaini hal keadaan salawat dan salam madaimaini yang kekal keduanya, mutalazimaini yang bertalazum keduanya atau tetap keduanya, madamatil awqatu wal awanu selama tetap waktu, selama kekal waktu, wal awanu dan masa. Amma ba'du, adapun setelah itu, artinya setelah memuji Allah kemudian berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqulul fakiru li kufratil azizil jabbari di kasratil dhunubi wal awzari. Maka berkata al-fakir kepada ampunan zat yang maha mulia lagi yang maha perkasa, li kasratil dhunubi wal awzari, karena banyaknya dosa, wal awzari dan kekeliruan dan kesalahannya. Siapa al-fakir? Muhammadun Nawawiyun Asy-Syafi'i. Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i. Ini bentuk ketawaduan beliau. Beliau katakan dalam ucapannya sendiri adalah al-fakir. Hadza syarhun munifun wa fataqun zarifun. Bermula ini adalah syarah munifun yang tinggi, wa fataqun komentar yang mengomentari, zarifun yang bagus, alal manzumati di atas manzumah, al mulaqabati bi aqidatil awabi yang digelari, yang diberi judul dengan aqidatul awam. Li Syekhil Alimi Al-Lawdha'i As-Saidi Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Bagi Syekh, bagi Syekh orang yang berilmu, lagi orang yang cerdas, Lawdha'i lagi orang yang cerdas, As-Saidi Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Jadi pengarang kitab Aqidatul Awam adalah Syekh Al-Alim Al-Lawdha'i As-Said Ahmad Al-Marzuki. Beliau bermazhab Syafi'i, beliau bermazhab Maliki. Maka Imam An-Nawawi mencoba mensyarah, menjelaskan kitab Aqidatul Awam ini. Wa samaituhu, dan aku namakan akannya syarah, Nuruz Zalam, akan Nuruz Zalam, ala Aqidatil Awami, di atas Aqidatul Awam. Jadi nama syarahnya adalah Nuruz Zalam. Wa qasdi bihin naf'uli wa limithli minal mubtadi'ina. Dan tujuanku dengannya syarah adalah bermanfaat untukku, wali misli, dan bagi orang yang semisalku, minal mubtadi'ina, dari orang-orang yang awal-awal belajar. Wa in kuntu lastu ahlan lidzalika, sekalipun ada aku, tiadalah aku orang yang ahli bagi demikian.
nafa'allahu bihi kulla salikin. Semoga memberi manfaat Allah dengannya syarah akan tiap-tiap orang yang berjalan, tentunya orang yang berjalan menuju akhirat kepada Allah. Ya'lam, ketahuilah olehmu anna sababa hadhil manzumati, bahwa sesungguhnya sebab ini manzumah. Jadi sekarang kita memasuki apa penyebabnya adanya kitab Aqidatul Awam. Bukan dimaksud di sini kitab Nuruz Zalam. Akan tetapi maksudnya adalah sebab adanya kitab Aqidatul Awam. Anna sababa hadhil manzumati anna an-nazima ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami. Bahwa sebab ini manzumah adalah bahwa sesungguhnya si nazim, yaitu Sayyid Ahmad Al-Marzuki, ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil manami, ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Jadi Sayyid Ahmad Al-Marzuki beliau bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu terjadi? Akhira lailatil jumu'ati min awwali jumu'atin min syahri Rajaba sadisa yaumin hisaban. Pada akhir malam Jumat dari awal Jumat bulan Rajab. Sadisa yaumin hisaban, pada hari ke-6 hal keadaan hisab. Jadi terjadinya mimpi itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam malam Jumat terakhir dari Jumat pertama bulan Rajab, hari atau tanggal 6. Min syuhuri sanati alfin wa mi'ataini wa thamanin wa khamsina sanatan, pada tahun 1200 wa thamanin 8 wa khamsina dan 50 sanatan nisbah tahun. Jadi bertepatan pada tahun 1258 Hijriah. Wa ashabuhu radhiyallahu anhu waqifuna haulahu. Sedangkan para sahabatnya Nabi radhiyallahu anhu waqifuna haulahu, mereka berdiri sekelilingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan berkata kepadanya Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Siapa yang berkata? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra manzumata tauhidil lati man hafidhaha dakhalal jannata. Bacalah wahai Sayyid Ahmad Al-Marzuki akan manzumah tauhid allati man hafidhaha, yang barang siapa menghafalnya manzumah, dakhalal jannah, ia masuk ke dalam surga. Jadi Nabi memerintahkan Sayyid Ahmad Al-Marzuki untuk membaca nazam manzumah tauhid. Wa nalal maqsuda min kulli khairin, dan ia bisa mencapai tujuan dari tiap-tiap kebaikan. Wa faqal kitaba wa sunnah, yang sesuai ia dengan Al-Quran dan Sunnah. Faqala lahu, maka berkata Sayyid Ahmad Al-Marzuki kepadanya Nabi, atau bertanya, wa ma tilkal manzumatu ya Rasulullah, apa itu manzumah ya Rasulullah? Jadi beliau bertanya lagi, apa
manzumah itu ya Rasulullah? Faqala al-ashabu lahu, lantas berkata para sahabat kepada Said Ahmad Al-Marzuki, Isma' min Rasulillahi ma yaqul. Dengarlah wahai Said Ahmad Al-Marzuki dari Rasulullah akan apa yang ia katakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda atau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah, abada'u bismillahi warrahmani. Artinya, aku mulai dengan nama Allah warrahmani, dan yang maha pengasih. Faqala, kemudian berkata Said Ahmad Al-Marzuki, abada'u bismillahi warrahmani ila akhiriha, sampai akhirnya manzumah. Wa huwa qauluhu, bermula dianya akhir manzumah. Qaulu itu perkataannya Said Ahmad Al-Marzuki, wa suhufal khalidi wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Dan suhuf Nabi Ibrahim wal kalimi dan Nabi Musa, fiha di dalamnya kalamul hakamil alim, perkataan dari zat yang maha bijaksana, al-alimi lagi zat yang maha mengetahui. Jadi manzumah yang diajarkan, nazam yang diajarkan oleh Rasulullah itu mulai dari abda'u bismillahi warrahmani sampai kepada wasuhufal khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'uhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ia akannya Said Ahmad Al-Marzuki. Jadi ketika Said Ahmad Al-Marzuki membacakan manzumah yang diperintahkan oleh Rasulullah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan. Falamma staiqadha min manamihi, maka ketika bangun ia Said Ahmad Al-Marzuki min manamihi, dari tidurnya atau dari mimpinya, qara'a ma ra'ahu fi manamihi, membaca ia akan apa-apa yang ia lihat akan nyama fi manamihi, di dalam mimpinya. Jadi ketika beliau telah bangun dari tidur beliau, kemudian beliau baca nazam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya tadi. Fawajadahu mahfuzan indahu, maka memperoleh ia Said Ahmad Al-Marzuki akannya nazam mahfuzan indahu, sudah hafal di sisinya Said Ahmad Marzuki, min awwali ila akhirih, mulai dari awalnya nazam sampai akhirnya nazam. Ternyata beliau sudah hafal. Setelah beliau bangun kemudian beliau baca nazam itu, ternyata beliau sudah hafal. Mulai dari awalnya nazam sampai akhirnya nazam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma lamma kanat lailatul jumu'ati allati hiya lailatul thamini wal ishrina hisaban min syahri dzil qa'dati. Kemudian ketika ada malam Jumat, yang dianya malam Jumat itu malam yang ke-8 dan 20, berarti malam ke-28, hisaban hal keadaan hisab, min syahri Dzulqa'dah, dari bulan Zulqa'dah.
Ra'an nadhimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam marratan saniyatan. Melihat ia si nazim yaitu Said Ahmad Al-Marzuki akan Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan saniyatan, akan kali yang kedua. Jadi beliau memimpi kali yang kedua melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu pada malam Jumat, malam ke-28 dari bulan Zulqa'dah. Waktu sahri, pada waktu sahur, fil manami, di dalam mimpinya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepadanya Said Ahmad Al-Marzuki, siapa berkata? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra ma jama'tahu ay fi qalbika. Bacalah wahai Said Ahmad Al-Marzuki akan apa-apa yang telah engkau kumpulkan akan yama, artinya di dalam hatimu. Jadi disuruh baca oleh Rasulullah sesuatu yang ada di dalam hatinya. Faqara'ahu min awwali ila akhirih. Maka membaca ya Said Ahmad Al-Marzuki akan yama atau akannya nazam, mulai awalnya nazam ila akhiri, sampai akhirnya nazam. Wa waqifun baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Said Ahmad Al-Marzuki itu berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau membaca nazam itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabuhu radhiyallahu anhu, sedangkan para sahabatnya Nabi radhiyallahu anhu waqifuna haulahu, mereka berdiri di sekelilingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna amin, mereka berkata amin. Ba'da kulli baitin min hadhihi kurang jelas. Ba'da kulli baitin min hadhil manzumati, sesudah tiap-tiap satu bait dari ini manzumah. Jadi para sahabat setiap satu bait mereka membaca amin. Abda'u bismillahi warrahmani amin. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Kemudian para sahabat baca amin. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baki bila tahawuli amin. Setiap satu bait mereka membaca amin. Falamma khatama qira'atahu, maka ketika menutup Said akan membacanya nazam, qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepadanya Said Ahmad Al-Marzuki Nabi sallallahu alaihi wasallam, waffaqakallahu ta'ala, semoga memberi taufik kepadamu oleh Allah Ta'ala, lima yurdihi, bagi sesuatu yang meridai Allah akannya sesuatu, wa qabila minka dzalika, dan semoga menerima Allah darimu akan demikian manzumah, akan demikian nazam, wa baraka alaika wa alal mu'minina, dan semoga memberi berkah kepadamu, semoga memberi berkah Allah kepadamu, wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang yang beriman, wa nafa'a biha al-ibada amina, dan semoga memberi manfaat Allah dengannya manzumah kepada seluruh hambanya, amin. Summa su'ilan nadhimu ba'da tila'in nasi ala tilkal manzumati, kemudian ditanya akan si nazim
yaitu Sayyid Ahmad Al-Marzuki, sesudah mentelaah manusia di atas demikian manzumah. Jadi Sayyid Ahmad Al-Marzuki ditanya, fa'ajaba su'alahu, maka menjawab oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki akan soal mereka, akan pertanyaan mereka. Fazada alaiha, kemudian menambah Sayyid Al-Marzuki di atasnya manzumatan min qaulihal, keadaan satu manzumah dari perkataan Sayyid Ahmad Marzuki. Wa kullu ma ata bihir rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu ila akhir kitabi. Wa kullu, dan tiap-tiap sesuatu yang membawa dengannya sesuatu oleh Rasul, maka haknya taslimu, pasrah, wal qabulu, dan menerima, ila akhir kitab, sampai akhir kitab. Jadi kalau nazam yang diajarkan oleh Rasulullah itu mulai dari abada'u bismillahi warrahmani sampai wasuhufal khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Sedangkan wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu, sampai akhirnya itu adalah dari Sayyid Ahmad Al-Marzuki sendiri. Qala an-nazimu radhiyallahu ta'ala anhu, insyaallah akan datang. Wallahu a'lam bishawab.